Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak, teman-teman semua yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Malam ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di majlis ini. Dan afwan, malam ini saya tidak banyak bawa kawan, cuma anak-anak saja. Teman-teman dari Libatkain kecapean, mungkin begitu. Tadi sengaja saya nggak ngajak karena nampak capek. Baru tadi malam sebagian terpaksa duduk di belakang mobil dan hujan. Kita ada agenda dakwah ke dalam-dalam sana. Dan harapan saya itu ada grup, atau coba saya tata lagi nanti, dakwah sunnah rantau Kampar Kiri, atau memang saya perlu nanti tatalah biar teman-teman di sini tahu, oh ternyata juga ada kawan-kawan yang semangat mengaji di desa-desa lain, ya. Di sebalik bukit sana masih banyak juga kampung, alhamdulillah juga ada kawan-kawan, dan mereka kalau terasa di sini mungkin beratnya perjuangan untuk mengamalkan petunjuk Nabi, mereka juga berat untuk mengamalkan sunnah Nabi-Nya di tengah-tengah masyarakat yang butuh bersabar kita. Ya. Dan kapan-kapan semoga Allah Ta'ala pertemukan pula dengan sahabat-sahabat yang mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik, ikhwati fillah, pada kesempatan ini kita insyaallah ta'ala lanjutkan dars kita, kajian kita dari kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Kita sudah selesaikan berapa kaidah? Berapa kaidah?
3. Berarti sekarang masuk yang keempat. Tadi anak saya nanya berapa lama lagi baru selesai. Kata saya sebulan cuma 1. Nah, itu. Berarti ada 6 bulan lagi setelah ini. Insyaallah ta'ala. Baik. Silahkan dibuka halaman berapa dia di sini? Halaman berapa? Ya. Berkata Syekhuna Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, al-qa'idatul wadi'atu, kaidah yang keempat, ittihadul uswati wal qudwati, mengambil figur dan suri teladan yang benar. Kita mesti mencari sosok yang kita teladani, yang menjadi idola dalam kehidupan. Dan sejatinya seseorang akan punya idola-idola dalam hidupnya, di mana ia menjadikan idolanya itu sebagai teladan. Kita hidup ada mentor, ada yang mendidik, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Dan itulah sejatinya guru kita, guru kehidupan. Guru artinya apa, Pak? Ada yang tahu guru itu apa? Digugu dan ditiru. Terjemahan bahasa Indonesianya apa itu, Mas? Digugu dan ditiru itu apa? Makanya nanti ada murid. Murid itu berasal dari bahasa Arab. Arada yuridu muridan, iradatan muridan. Ini isim fa'il. Artinya arada. Tahu yurida, tahu artinya fa'al lima yurid. Apa arti yurid di sini? Allah berbuat dengan sekendaknya. Yuridu keinginannya. Jadi muridun, muridan, muridan. Artinya orang yang menginginkan apa? Menginginkan bimbingan dan didikan dari sosok gurunya yang digugu dan ditiru. Bahkan dalam tradisi kepesantrenan, santri itu berasal dari cantik. Apa itu? Seseorang yang mengikuti kiainya, orang yang mengikuti gurunya. Maka sekarang, siapa mentor kita? Siapa guru kita? Siapa teladan kita? Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kalau salah memilih teladan, kalau salah memilih ikutan, kelirunya minta ampun. Manakala kita mendidik seseorang, itu harus jelas siapa dulu role modelnya. Pendidikan Islam sejatinya adalah membentuk kepribadian seseorang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim sejati. Apa itu muslim? Orang yang ada Islam dalam dirinya, kepribadiannya.
Itulah dia akhlak. Itulah dia adab. Di kemudian hari, di negeri tercinta ini terkenal dengan pendidikan karakter, kepribadian. Sebenarnya pendidikan karakter jauh didahului oleh pendidikan akhlak. Jauh sebutan itu bahkan didahului oleh kepribadian. Dahulu Pak, Buya Hamka tulis satu buku pribadi, sekarang dicetak dengan pribadi hebat. Beliau punya andil besar di negeri tercinta ini. Profesor Hasbi As-Siddiqi itu salah seorang penulis hebat dari Aceh sana. Itu di antara ulama yang ada di negeri ini. Beliau tulis satu buku Lembaga Budi dan sederetan kitab-kitab lain para ulama yang ada di negeri ini untuk memperbaiki kepribadian anak bangsa. Mereka menulis kitab dan buku-buku yang membentuk kepribadian anak bangsa. Bahkan dalam institusi negara ini kurang bensin berarti ya. Bahkan dalam amanah konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendidikan nasional Indonesia tercinta ini hebat Pak. Saya punya kajian, ada rekamannya itu, lihat di channel Markis. Jangan lupa di subscribe. Iklan itu. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 31 ayat 3 berbunyi, pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Artinya dalam amanah konstitusi negara ini ada kata iman, kata takwa, akhlak mulia. Itulah tujuan pendidikan. Maka kalau hari ini atau belakangan ini digemborkan tentang pendidikan karakter, sejatinya pendidikan akhlak lebih mendahului. Karena pendiri-pendiri bangsa ini, bahkan bangsa ini merdeka adalah hasil jerih payah, tetesan keringat dan air mata para janda dan anak yatim, bahkan tetesan darah para pahlawan yang berangkat dari para santri dan kiai. Sehingga wajar amanah institusi banyak yang berangkat dari pemikiran para ulama. Dan pendidikan karakter untuk membentuk karakter seseorang Pak, baik anak kita atau kita, itu ada hal yang dibutuhkan. Pertama, keteladanan, motivasi, kedisiplinan, evaluasi. Intinya sekarang pendidikan itu membutuhkan sosok teladan, butuh role model. Siapa tokoh yang mesti kita contoh? Maka kalau ada
pendidikan karakter Pancasila. Satu hari saya hadir dalam seminar pendidikan di sekolah alam. Nah, jadi saya ngomong waktu itu, siapa role modelnya? Ya, dan diskusinya seru, dan akhirnya disebutkan tokoh paling Pancasilais di negeri ini siapa? Buya Muhammad Nasir. Bahkan tokoh teladan negeri juga disebutkan Pak Cokro Aminoto. Kita tidak meragukan jasanya Buya Muhammad Nasir, luar biasa. Tapi pendidikan karakter tidak cukup. Sebab pendidikan karakter ini itu ada latar belakangnya, siapa yang membawanya. Kalau orangnya punya pikiran kapitalisme worldview, cara pandang kapitalis, sekularisme worldview, cara pandang sekuler, nanti pola pendidikan karakternya karakter sekuler. Kalau orang-orang yang membawa pendidikan karakter itu dari barat, nanti pendidikan karakternya ala dan corak barat. Itu catatan pertama. Kedua, kalaupun pendidikan disebutkan pendidikan Pancasila, kita perlu bertanya, siapa yang paling Pancasilis seperti saya sebutkan tadi? Ternyata pendidikan akhlak jauh lebih komprehensif. Sebab kita butuh role model, siapa, jalur mana yang mau kita ikuti, tokoh mana yang kita ikuti. Masya Allah, alhamdulillah kita umat Islam punya pendidikan akhlak, dan Allah telah menyebutkan role model yang mesti kita ikuti. Berkata Syekhuna Abdul Razak, qala Allah Ta'ala azza wa jalla, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini yang ketiga. Yang keempat mau saya baca tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa kata Allah? Ini dia. Kita punya suri tauladan. Itulah role model. Sungguh adalah bagi kalian fi rasulillahi, pada sosok Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia berzikir kepada Allah, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Bahkan Nabi kita tercinta disanjung oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada pada akhlak yang sungguh sangat mulia. Dan Nabi kita tercinta juga menyebutkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Khulasatul kalam dari yang saya inginkan pada pembicaraan ini, ternyata hidup kita ada sosok yang bisa diteladani. Ada figur orang-orang besar terlahir dari didikan orang-orang besar. Orang-orang hebat terlahir dari didikan orang-orang hebat. Walaupun mereka tidak pernah jumpa, namun yang terdidik tersebut berangkat belajar mungkin dari kisah kebesaran tokoh idolanya. Dan tokoh idola yang paling hebat Nabi kita tercinta. Kata Imam Malik, kullu yukhadhu wa yurad min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa ditolak ucapannya, termasuk juga perbuatannya, dan bisa diterima kecuali pemilik kubur ini, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah sosok teladan. Di saat hari ini dunia mengerang kesakitan dengan beragam perangai dan kebobrokannya, dunia sebenarnya butuh sosok seperti Muhammad bin Abdullah. Dunia butuh keteladanan Nabi kita tercinta. Maka wajar Mikan Ahad dia nulis satu buku 100 tokoh terkemuka dunia, dan dia orang kafir.
dan ternyata yang nomor wahid ia letakkan Muhammad bin Abdullah. Luar biasa. Nabi kita tercinta itu sosok yang tiada duanya, Pak. Makanya ketika disebutkan uswatun hasanah, itu seluruh sisi-sisi kehidupan Nabi layak dan menjadi suri tauladan atau contoh kita. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fi ta'assi bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini merupakan dalil yang kuat, dalil yang besar atau landasan besar yang menunjukkan apa? Keharusan ya dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil beliau teladan fi aqwali dalam perkataannya, wa af'alihi dan perbuatannya, wa ahwalihi dan segala kondisi kehidupan Nabi. Jadi begini, saya perlu menguraikan kenapa kita mencontoh Nabi. Atau dalam bahasa lain, kadang saya ngomong begini, jadi salafi itu harga mati loh mas. Kenapa kok gitu kan Ustaz? Begini, hidup kita di alam yang bernama dunia fana ini sebentar, tidak lama. Sekedar cuma pelantang pelentong begini begitu wafat, isdat tewas bin wafat. Sebentar kita. Maka dalam kehidupan yang sangat singkat ini kita berharap sekali agar kita selamat. Doa kita senantiasa, ya Rabb, berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin selamat, tidak ingin bahagia dunia hingga akhirat. Bagaimana cara kita selamat dunia akhirat? Tentulah ikut petunjuk Zat yang telah menciptakan kita. Allah ilmunya maha luas, tidak pernah salah dan lupa. Allah pula yang menciptakan kita. Tentulah Allah Ta'ala tahu mana yang terlebih baik untuk kita dan menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Dan ternyata ketika kita ingin selamat, Allah telah mengajarkan kita seperti dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 ini, kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kita suri tauladan, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan kita, Pak, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin selamat. Karena begini, coba Bapak dengarkan hadis yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan satu hari Nabi pergi ziarah ke kuburan. Nabi berkata, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin." Selamat sejahtera atas kalian wahai kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah saya juga akan menyusul kalian. Lalu Rasul berkata, dan ketika itu ada sahabat lain juga yang ikut. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku berharap, berkeinginan agar bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita. Berkatalah para sahabat, awalasna ikhwanaka, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Rasul berkata, antum ashabi, kalian ini adalah para sahabatku, wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'du, dan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang sepeninggalan kita. Kita inilah saudara-saudara Nabi, Nabi sebutkan. Dan ternyata Nabi rindu dengan kita, Pak.
Rindu Nabi dengan kita. Nabi SAW berharap bisa berjumpa dengan kita. Dan Nabi SAW pun ujung dari hadis itu menyebutkan wa ana faratuhum 'alal haud, dan saya nanti akan menunggu mereka di telaga Al-Kautsar. Itulah telaga kalau kita minum seteguk saja lam yazma abadan, tak akan pernah dahaga kita lagi selama-lamanya. Tetapi kata Nabi SAW, manakala orang-orang mendekat ke telaga itu, ada orang-orang yang bisa meminum telaga Nabi, bisa mendekat ke telaga Nabi. Tapi saya ada di antara orang-orang yang tidak bisa mendekat. Padahal Nabi SAW memanggilnya, halumma, ayo ke sini, ayo ke sini. Nabi panggil umatnya, Nabi panggil saudaranya, Nabi panggil orang-orang yang tak berjumpa dengan beliau, yang dulu Nabi rindu nak berjumpa dengan mereka, tetapi mereka tidak bisa mendekat kepada Nabi. Nabi panggil dengan penuh kasih sayang. Akhirnya dikatakan kepada Nabi, innahum qad baddalu ba'dak. Dikabarkan kepada Nabi tercipta, mereka Muhammad adalah orang-orang yang mengganti keyakinan mereka, orang-orang mengganti agama mereka, orang-orang yang mengganti cara ibadat mereka, tak ikut petunjuk Nabi, tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu pun Nabi mengatakan, fa'aqulu suhqan, kalau begitu menjauhlah kalian. Dan ketika itu terjauhlah kita dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Pak, satu hari mungkin kita, satu saat ada orang merantau, kemudian dia balik kampung, sanak keluarga dia banyak, ayah mak dia masih hidup, adik dia ada, abang kakak dia pun banyak di tengah-tengah rumah dia keluarga besar. Dia rindu nak berjumpa ayah. Dia rindu nak berjumpa dengan keluarga besar dia. Begitu datang, dan ternyata di tengah rumah ada makanan lezat, makanan nikmat. Orang bercengkrama pula dengan Masya Allah, nikmat tak terkira di pandangannya. Tapi begitu mendekat dari pintu gerbang saja, dia pun diusir oleh ayahnya, dia diusir oleh emaknya, dan ayah mak dia tak mengakui dia anaknya. Pergi kamu ke sana. Apa kira-kira perasaan hati dan qalbu ketika itu? La ilaha illallah. Itu sebab Pak, kita nak mencontoh Nabi. Tidak ada cara lain. Maka kita terus berupaya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia. Dan sekarang begini, timbul pertanyaan, bagaimana cara mengikuti Nabi ini? Bagaimana cara kita ikut Nabi? Apakah Nabi buat rumah sekecil, disebutkan oleh Hasan di zaman beliau, zaman tabi'in, seingat saya, ya, beliau jangkau rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan ya, zaman tabi'in, dijangkau atap rumah, atap lotengnya, apa namanya, plafon ya, terjangkaulah atap atau loteng rumah oleh mereka. Dan rumah Nabi kecil, kecil rumah Nabi itu. Saking kecilnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi nanti salat malam, Aisyah selonjorkan kaki dia, Nabi kasih isyarat dulu kalau nak sujud atau kalau nak bangkit. Kalau nak kena kaki Aisyah dengan badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengikuti Nabi juga mesti pula buat rumah sebesar itu? Tak mungkin. Jadi apa makna mengikuti Nabi ini? Ini penting pula.
Dan apa kaedahnya mengikuti Nabi? Mengikuti Nabi ini, Pak, kan ini Nabi kita jadikan sebagai suri tauladan, berarti kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah hai Muhammad, jika betul kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Sekarang kita nak ikut Nabi. Apakah ikut Nabi kalau Nabi dulu pakai kendaraan onta, kita juga mesti pakai kendaraan onta? Orang dulu pergi haji, Pak, dari Indonesia ni cuma naik kapal. Dia nanti pulang pergi 3 bulan, 6 bulan baru sampai ke Indonesia lagi. Banyak yang wafat dan wafat di dalam laut itu, Pak. Di dalam laut itu wafat, makanya kuburan. Kata orang tua-tua kita, ada yang berkubur di darat dan ada yang dikubur di lautan. Kubur di lautan itu dulu mati dia, ada ambil batu, ada tenggelamkan di bawah. Itulah kuburan dia. Apakah mesti seperti itu kita lagi? Tak begitu. Maka mengikuti Nabi kaedahnya, kita mengikuti Nabi dalam 4 perkara. 1. Ini perlu catat nih. Mengikuti Nabi dalam keyakinan, akidah. 2. Mengikuti Nabi dalam perkataan. 3. Mengikuti Nabi dalam perbuatan. 4. Mengikuti Nabi dalam perkara yang ditinggalkannya. Ini kalau diuraikan panjang tak selesai. Ini pembahasannya sebenarnya di dalam masalah usul atau manhajiyah. Tapi saya coba ringkas. Saya menjelaskan ini di Masjid Ubay bin Ka'ab beberapa 2 bulan yang lalu, atau di Taluk Banten juga dalam kajian usul sunnah. Kalau diuraikan panjang, ringkasnya mengikuti Nabi dalam 4 perkara. Dan kita disuruh mengikuti Nabi. Agama ini sudah sempurna sebelum wafatnya Nabi sebagai suri tauladan kita. Dan yang ketiga, alasan kenapa mengikuti Nabi, karena segala kebaikan ada bersama mengikut Nabi. Segala keburukan dengan menyelisihi Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi? 1. Mengikuti Nabi dalam keyakinan. Bagaimana kaedahnya? An-na'taqidan bima taqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi ya'taqada. Itu kaedah. Itu bahasa Arab tuh, bahasa Arab Melayu ya. Kita meyakini satu perkara yang diyakini Nabi sebagaimana cara Nabi meyakininya. Itu yang pertama. Kita yakin dengan Allah sebab Nabi juga yakin dengan Allah. Tapi jangan bukan seperti cara Nabi meyakininya. Bapak kalau mau cerita tentang perkara ini banyak, Pak. Seperti yang sering-sering saya sebut juga. Sampai ada orang yang meyakini, kan ilmunya ilmu mengenal diri. Coba, saya pernah belajar tahun 2004 akhir atau 2005 awal. Sama Tuk Dukun. Atau ilmu-ilmu kebatinan seperti itu. Coba tengok diri kamu, nampak enggak? Nampak. Sekarang diri itu, itulah dia yang tampak, itulah zat Allah katanya. Itulah dia Allah katanya. Sebab kita ni laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang serupa katanya. Beliau ni tak serupa dengan Pak Mam. Bapak ni tak serupa pula dengan ni, tak ada kita yang serupa. Itulah dia katanya. Pakai dalil Al-Quran juga. Tapi apakah seperti itu Nabi cara meyakininya? Tidak. Maka letak kesalahannya, dia meyakini satu keyakinan hanya bersifat umum, tidak di atas cara Nabi meyakininya. Dan ini tak perlu uraian panjang. Kedua, ketiga, keempat ini insyaallah nanti saya tambahkan lagi, namun kita azan dulu. Betul nih? Silakan. Baik, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Yang pertama ini tidak susah memahaminya insyaallah. Dan ini
apabila cam kita memahami betul dan hafal kita tentang kaidah ini, mudah kita untuk menjelaskan kebatilan kepada orang atau menjelaskan kekeliruan pada orang-orang. Ya. Saya buat satu contoh lagi. Saya pernah jumpa seorang buya, tuan guru, dia tidak meyakini dunia ini, bumi ini kan kiamat. Tidak yakin dia. Dan saya bertanya langsung itu. Datang saya ke surau, dua orang buya ini dari Medan sana. Dan alasannya, kalau memang dunia ini kiamat sejak dari Adam sampai sekarang tak kiamat. Kalau mau kiamat, dah kiamat lah. Jadi kata dia, yang kiamat itu bukan bumi ini hancur, tapi dunia ini hancur katanya. Bukan dunia dia hancur, bukan dunia ini, tapi dunia orang itu hancur. Kalau mati dia yakini. Kalau bumi ini Allah hancurkan, tidak mungkin, Allah penyayang katanya. Tapi yang hancur itu dunia dia, dunia bola dia hancur, dia mati, dunia catur dia hancur, dunia perempuan dia hancur, dunia riba dia hancur, itu katanya. Maka kalau mati itu bagaikan apa? Kan gunung-gunung berterbangan, jadi habis semuanya kata dia. Itu namanya meyakini satu keyakinan, tapi tidak seperti cara Nabi meyakininya. Baik. Yang kedua, mengikuti Nabi dalam perkataan. Di sini ada dua bagian. Satu, mengamalkan konsekuensi dari ucapan Nabi. Dan terkait poin yang pertama dari mengikuti Nabi dalam perbuatan ini, ada pula bagiannya. Jika ucapan Nabi berkonsekuensi wajib, maka kerjakan. Jika ucapan Nabi berkonsekuensi haram, maka tinggalkan. Dan begitulah seterusnya dari hukum Islam. Wajib, sunnah, mustahab, haram, makruh, dan seterusnya. Baik. Ini poin yang pertama dari mengikuti Nabi dalam perkataan. Yang kedua, bentuk mengikuti Nabi dalam perkataan adalah mengamalkan ibadah-ibadah dari zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Jika dia amalan ibadah, lafaz ibadah itu, doa dan zikir itu wajib diikuti. Jika mustahab, digemarkan untuk mengikutinya. Dan betapa banyak doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidah dalam mengikuti Nabi pada perkataannya. Yang ketiga, mengikuti Nabi dalam perbuatan. Apakah semua perbuatan Nabi diikuti? Nabi punya bini 9, apakah juga boleh? Tapi Ustaz kan katanya fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian suka itu 2, 3, 4. Berarti jumlahnya 9. Boleh nih Ustaz? Bukan demikian, ada kaedahnya. Maka untuk itu, mengikuti Nabi dalam perbuatan ini, kita perlu memahami perbuatan Nabi itu terbagi pada 3. 1, perbuatan jibiliyah Nabi. Apa itu? Perbuatan jibiliyah ini perbuatan kemanusiaan Nabi. Seperti apa? Mulai dari fisiknya, pakaiannya, dan yang lain-lain. Seperti fisik, rambut panjang, termasuk perbuatan jibiliyah ini nanti kumis, jenggot, ya. Kemudian apa lagi? Memotong kuku,
memakai jubah, memakai sorban. Ini perbuatan jibiliyah. Perbuatan jibiliyah ini kalau tidak ada nas dianjurkannya secara syariat untuk mengamalkannya seperti memelihara jenggot, maka dia tetap pada keasliannya. Makanya perbuatan jibiliyah ini terbagi lagi. Ada perbuatan jibiliyah yang tidak disyariatkan untuk mengamalkannya, dan ada perbuatan jibiliyah, perbuatan kemanusiaan yang dianjurkan untuk mengamalkannya. Dilihat dulu dalil dan nas yang ada. Yang wajib misalkan memelihara jenggot, ini sama-sama rambut. Ada lagi rambut-rambut yang lain seperti bulu ketiak. Apa perbedaannya? Maka kalau ada orang yang mata itu kan perbuatan kemanusiaan, orang Arab itu lebat jenggotnya, makanya pakai jenggot dia. Kita orang Indonesia tetap tak pernah, kata dia. Dia tengok dulu betul perbuatan kemanusiaan Nabi, tapi jenggot yang disuruh wafirul liha, peliharalah jenggotmu. Adapun bulu ketiak min sunanil fitrah, dianjurkan untuk kita cabut, dihilangkan. Itu perbedaannya. Baik. Namun ada perbuatan-perbuatan jibiliyah kemanusiaan yang tidak ada nasnya, maka tetap pada keasliannya. Seperti memakai jubah. Nabi dulu kaumnya memakai jubah, maka Nabi pakai jubah. Makanya pakai jubah ini itu bukan sunnah. Maka kalau pakai baju batik boleh mas? Bolehlah. Nabi pakai jubah, kenapa? Itu pakaian kaumnya. Maka sekarang pakai batik kita itu juga pakaian kaum kita. Walaupun nanti ada pakaian-pakaian yang dilarang. Ya. Tapi kalau pakaian kemanusiaan, pakaian kaum kita seperti itu, pakailah. Dan termasuklah di sini pendapat yang rajih, yang kuat, memakai sorban. Nabi SAW betul memakai sorban, dan orang-orang Arab di zaman itu dulu memakai sorban. Banyak faedahnya. Mereka berdagang, mereka kadang menginap di padang pasir di kala malam. Maka nanti kadang ini sorban bisa dijadikan untuk selimut, atau mereka untuk menjadikan bantal. Maka kata para ulama terkait tentang sorban ini, pendapat yang lebih kuat ya adalah tidak sahihnya nas, seperti penjelasan ulama-ulama hadis, nas yang adanya keutamaan memakai sorban. Tapi Nabi pakai sorban, betul. Ini paham nih ya. Namun ini seperti jubah nih tadi itu harus didudukkan. Memakai putihnya itu dianjurkan, tapi jubahnya enggak. Terus boleh enggak Ustaz kita mencontoh perbuatan Nabi seluruh sisi kehidupannya, walaupun mungkin tidak dianjurkan? Jawabannya boleh. Dapat pahala enggak Ustaz seperti pakai jubah nih? Seperti Ustaz Muhammad Wujud itu, dia pakai jubah terus. Ustaz Abu Qatadah hafizallahu ta'ala pakai jubah terus. Sampai Ustaz Muhammad Wujud itu bilang sama saya kalau pakai jubah ini dah sampai ke tahap cinta lah sama jubah, kata dia. Apakah dapat pahala dengan memakai jubah itu? Dengan zatnya jubah kita tidak dapat pahala. Tapi apabila ada dalam hati kita bertujuan, saya sayangkan Nabi, saya cinta sama Nabi, Nabi dulu pakai jubah, saya nak pakai jubah pula, kita mendapatkan pahala karena cinta dan sayangnya kita pada Nabi. Itu bukan karena zatnya jubah. Bisa dipahami? Dan orang kalau mencintai sesuatu, seseorang, dia akan berupaya mengikutinya. Coba tengok dalam syair yang sering diungkapkan oleh para ulama, bagaimana dulu ada seorang yang tergila-gila dengan Laila, terkenallah dia dengan nama Majnun Laila. Amurru ala diyari
diyari Laila ukabbiru dzal jidara wa dzal jidara mal jidaru syaghaffal qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Ini ada orang tergila-gila dengan wanita cantik bernama Laila. Aku cium tembok-tembok yang ada di kampungnya Laila atau di kota tempat tinggalnya Laila. Dicium-ciumnya tembok-tembok di situ. Ada enggak mas orang sekarang keterlaluan seperti itu cintanya? Dicium-ciumnya tembok tuh. Bukanlah tembok-tembok itu yang menggairahkan hatiku, tetapi karena tembok itu berada di kampung orang yang kucintai bernama si Laila. Itu dia. Saking dahsyatnya dia mencintai gadis bernama si Laila ini, sampai dia khawatir keluarga dia nih, saking dahsyatnya cintanya sama si Laila, disuruhnya pergi haji atau umrah ya. Begitu sampai depan Ka'bah berdoa dia, ya Allah tambahlah kecintaanku pada si Laila katanya. La ilaha illallah. Maka apabila kita mengikuti Nabi, kita berupaya mengikuti Nabi dari semua sisi kehidupan Nabi berdasarkan karena sayang, mendapatkan pahala dengan sebab sayangnya itu. Seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kadang dia jalan di satu jalan, dia kadang merunduk. Dia bilang, saya disayangkan Nabi. Dulu Nabi kalau jalan agak merunduk, dia di sini ada pokok kayu, dahan kayu yang agak merunduk. Maka dia merunduk pula. Kadang dia jalan lewat ke tengah sedikit, dia bilang, saya sayang sama Nabi karena Nabi dulu kalau lewat di sini, dia melewat agak ke tengah, bukan karena jalan ke tengahnya itu, tapi karena sayang dan ingin mencontoh sisi Nabi SAW itu. Bisa dipahami Pak? Itu yang pertama, mengikuti Nabi pada perbuatan. Yang kedua, perbuatan Nabi itu, ini saya sedang mengkaji, perbuatan Nabi terbagi 3. 1 perbuatan kemanusiaan, 2 perbuatan yang menjadi khususiyahnya Nabi. Apa itu? Kekhususan Nabi. Itulah dia Nabi boleh nikah lebih dari 4. Bahkan perbuatan yang menjadi khusus bagi Nabi itu ada yang wajib pula, seperti salat malam. Wajib Nabi itu salat malam, Pak. Bahkan ada juga perbuatan yang haram untuk Nabi, seperti memakan zakat, sedekah, haram itu. Jadi saya dalam mengikuti Nabi pula, awak miskin atau terima zakat. Jangan. Itu dia. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu yang kedua dari perbuatan Nabi. Yang ketiga, perbuatan yang bukan jibiliyah, bukan perbuatan kemanusiaan, bukan pula kekhususan Nabi, namanya ta'abbudiyah, perbuatan yang menjadi ibadat dan itu disyariatkan untuk umatnya. Disinilah kita mengikuti Nabi, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti saja dan jangan kita mengada-ngada. Qad kufitum, dah cukuplah untuk kalian itu. Dan ibadah itu, bagaimana cara ibadah? An-na'budallaha kama yuridullah, kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah mau dan suka, bukan seperti mau-mau dan suka-sukanya kita. Sudah 3 mas. 1 mengikuti Nabi pada keyakinan, 2 mengikuti Nabi pada perkataan, 3 mengikuti Nabi dalam perbuatan. Ya. Dan ini ada uraian yang seharusnya agak lebih panjang, tapi pada kesempatan mendatang saja. Yang keempat, mengikuti Nabi dalam perkara yang ditinggalkannya. Nabi meninggalkan segala sesuatu ada beberapa sebab. 1, tidak ada benda itu pada zaman Nabi seperti berdakwah dan berceramah pakai mikrofon ini. Maka ini boleh kita buat sepeninggalan Nabi. Kedua, perkara yang ditinggalkan Nabi adalah ada penghalang di zaman Nabi, seperti Nabi ingin merubah model pintu atau Ka'bah ya.
Nabi masih khawatir umatnya masih lemah iman, maka Nabi tinggalkan. Maka boleh untuk dilakukan sepeninggalan Nabi. Dan yang ketiga dari perkara yang ditinggalkan Nabi adalah tidak ada penghalangnya dan ada benda itu atau pekerjaan itu di zaman Nabi, maka menjadi syariat pula untuk kita tinggalkan, seperti azan sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, ini namanya ittiba'un Nabi fit turki, mengikuti Nabi dalam perkara yang ditinggalkan Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu kaidah-kaidah. Dan urusan dunia, kuntum a'lamu bi umur dinyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Baik, coba lihat ke buku itu lagi. Tak terbaca buku ini nanti. Wa qala Ibnul Qayyim. Mana ini? Terbalik-balik dia buku. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata satu kaum, ada orang-orang yang berkata dahulu, ya, Hasan al-Basri, pada zaman Nabi para sahabat berkata, inna nuhibbu rabbana, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Turunlah ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika betul kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil atau bukti jujurnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ittiba' dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berjalan di atas manhaj Nabi yang lurus, yang kokoh, yang benar, itu huwa ainut tazkiyati. Allahu akbar. Ini apa? Merupakan usaha untuk menyucikan jiwa. Wala yumkinul usula ilaihi bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang bisa menyucikan jiwanya menggunakan cara selain cara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melanjutkan, namun sangat disayangkan sebagian tokoh menyimpang a'immatul dhalal pada sepanjang zaman, setiap zaman membuat metode yang diklaim bisa menyucikan jiwa, melatih dan mendidik hati, bisa menguatkan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, dan berbagai klaim lainnya. Para tokoh itu juga menyuruh para pengikutnya untuk memutuskan hubungan dengan masyarakat, menyendiri di tempat-tempat sepi, membaca zikir-zikir tertentu dengan berulang-ulang, serta membaca lafaz-lafaz tertentu yang diklaim bisa membantu seorang dalam menyucikan jiwa dan lain sebagainya. Ini jelas tidak kita ragukan lagi. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Itu Pak, fa inna khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang membuat saya lama terbenung dan itu menjadi awal sumber hidayah saya dulu. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Tak usahlah dulu umpamanya kalau tak mau pikiran mengkaji halal haram, tapi sebaik petunjuk Nabi. Apalagi? Baik. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, menyucikan jiwa, kata Imam Ibnu Qayyim, dari berbagai penyakit hati lebih susah daripada mengobati badan atau raga. As'abu min ilajil abdani wa asyad. Berat. Barang siapa yang berusaha menyucikan jiwanya dengan cara riyadhah, latihan-latihan tertentu, mujahadah, menyepi, dan cara-cara lain yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia ibarat orang yang sakit kemudian dia berusaha menyembuhkan dirinya dengan ide dan akalnya sendiri. Di manakah akalnya dibandingkan dengan pengetahuan para dokter? Tentunya dokter lebih tahu. Para rasul adalah para dokter jiwa. Farrasulu atibbaul qulub, para dokter itu adalah dokternya hati.
para rasul itu adalah dokternya hati. Saya jadi teringat bukan ungkapan Buya Hamka dalam salah satu tulisannya pernah saya baca, dokter rohani dan dokter jasmani. Nah, jadi dokter rohani dan dokter jasmani. Jadi para nabi itu adalah dokternya jiwa. Maka kadang-kadang saya bilang sama anak pondok, alhamdulillah kalian mondok ini sekarang kalian berada di rumah sakit jiwa. Saya bilang begitu. Karena yang perlu diobati itu jiwa-jiwa kalian. Berarti kalian sedang berada di rumah sakit jiwa itu. Ala kulli hal, tapi jiwa itu perlu kita obati. Kemudian Syekh melanjutkan, tidak ada cara menyucikan jiwa dan memperbaiki melainkan dengan jalan yang diajarkan, jalan para nabi. Ya. Dengan cara apa? Melalui mereka dengan hanya tunduk dan pasrah kepada ajaran mereka. Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita memohon pertolongannya. Di samping itu juga semua amal ibadah yang tidak ada perintah atau contoh atau legalitas dari Rasulullah SAW, maka semua itu tertolak, akan dikembalikan kepada yang melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada dalam agama kami, maka ia tertolak. Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala menyebutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan alat ukur terbesar. Maka segala sesuatu diukur dengannya, diukur dengan akhlak, perjalanan hidup serta petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Segala yang menyamai atau yang sejalan dengannya, maka itu merupakan kebenaran. Sementara segala yang menyelisihinya, maka itu adalah kebatilan. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin menyucikan jiwanya atau membersihkan hatinya, maka ia wajib melawan dan menundukkan hawa nafsunya agar mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Dia juga wajib waspada terhadap semua hal-hal baru yang dibuat-buat atau metode-metode baru yang diklaim oleh sang pembuatnya sebagai sesuatu yang menyucikan jiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ingin menambahkan, bagaimana cara kita mengikuti Nabi. Kaedahnya tadi sudah kita sebutkan, Pak, dan pahamlah insyaallah. Mengikuti Nabi dalam keyakinan, perkataan, perbuatan, dan perkara yang ditinggalkan Nabi. Begini Pak, ada satu buku tadi sengaja saya bawa, tapi tadi saya coba cari di pustaka pondok. Ada buku-buku lain yang dalam bahasa Indonesia yang seperti ini, Al-Minahul 'Aliyatu fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Ini buku Pak menjelaskan kepada kita sunnah-sunnah sehari semalam. Ya. Bagaimana mengikuti Nabi? Mengikuti Nabi itu sejak mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Atau minimal sejak bangun tidur hingga tidur. Dan sunnah itu adalah perjalanan hidup Nabi dalam beragama itu. Dan masyarakat kita biasanya apabila disebut sunnah, kan sunnah. Betul juga itu. Tapi yang mereka maksud adalah mustahab, amalan-amalan yang dianjurkan. Sekarang begini, seringkali kita salah definisi Pak. Ada amalan yang sunat. Apa definisi amalan sunat? Tidak wajib. Wajib apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunat yang mustahab, apa definisi biasanya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tertuduh. Mustahab dalam bahasa Indonesia disebut dengan sunnah atau sunat. Amalan sunat.
Definisi yang sering kita dengar, dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Hah? Masih ingat? Ditinggalkan? Ini kurang tepat ini. Makanya kita menyepelekannya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Yang tepatnya begini Pak, dikerjakan yang sunnah itu berpahala besar, ditinggalkan rugi besar. Itu dia. Sekarang begini contohnya. Ada orang berdagang. Nih saya berikan satu ilustrasi. Dia punya lahan di depan pasar. Pasar ini ramai. 1 kilo dari pasar ini dia juga punya lahan. Dia nak buka kedai warung, ruko. Tapi akhirnya yang dia pilih 1 kilo dari pasar, dia tinggalkan yang di depan pasar. Padahal kan dia lebih elok memilih yang di depan pasar. Maka dikerjakannya, dibuatnya ruko yang di depan pasar, dia dapat untung besar. Dan dia pindah jauh di sana, jauh dari pasar, dia rugi besar. Betul tidak tuh? Dia tinggalkan sesuatu peluang besar. Makanya definisi sunnah dalam bab ini yang tepat, dikerjakan berpahala besar, ditinggalkan rugi besar. Sepakat ini? Maka untuk itu Pak, mencontoh Nabi SAW adalah dalam keseharian kita. Bahkan sebisa mungkin kita mencontoh Nabi, keseharian Nabi menjadi keseharian kita pula di zaman ini. Kapan Nabi bangun? Kapan Nabi tidur? Nabi itu Pak, tidurnya sedikit. Tapi bedanya dengan kita sedikit juga. Nabi tidur sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Itu aja bedanya. Tapi sebisa mungkin kita berupaya. Nabi itu bangun kapan? Itu perlu kita pelajari. Kemudian Nabi tidur kapan? Misalkan ada satu sunnah Nabi, qilu fa inna syaitana la taqil. Qailulahlah kalian istirahat siang. Walaupun para ulama menjelaskan tidak mesti tidur, tapi istirahat, berbaring atau istirahat. Fa inna syaitana la taqil, karena sesungguhnya syaitan tidak qailulah. Itu penting. Apa pekerjaan Nabi ba'da subuh? Nanti apa pekerjaan Nabi duha? Apa pekerjaan Nabi kalau sore? Apa pekerjaan Nabi kalau malam? Dan Nabi SAW tidak suka bergadang. Bahkan hukumnya kata para ulama, makruh bergadang malam, kecuali ada hal-hal yang darurat, atau misalkan gajah masuk. Itu lain ceritanya itu. Dan di kalangan para ulama, mereka bergadang malam itu hanya beberapa kemungkinan saja. Satu, menuntut ilmu. Kedua, ada kemaslahatan umat. Nabi buat untuk kemaslahatan umat. Itu memang perlu bergadang. Atau yang ketiga, bercengkrama santai dengan keluarga atau istri di rumah. Kalau bergadang-begadang selain dari itu, maka sebisa mungkin Pak. Barakallahu fikum. Jadi saya anjurkan membeli buku karya Ustadz Abu Ihsan, judulnya, mudah-mudahan saya tidak lupa judulnya, Amalan Sunnah Sehari Semalam. Bahkan di pondok dulu saya tetapkan satu buku sehari di kediaman Rasulullah SAW. Bagaimana? Nah, kapan Nabi bangun, kapan Nabi jenguk orang, pekerjaan Nabi habis subuh apa? Itulah cara kita, Pak. Maka untuk itu usulan saya, kajian-kajian kita di sini, di masjid ini, itu kita minta betul dengan guru-guru kita. Ini bab apa? Umpamanya ini kajian akidah. Ini kajiannya tentang amalan-amalan sunnah.
Ini kajiannya tentang apa lagi? Dalam syariat kita ada akidah, ada ibadat, ada muamalat, akhlak. Kalau tungku itu dulu 3 Pak. 1, patah tungkunya tegendeng. Tahu tegendeng no? Miring dia, tumpah gulainya. Makanya mengikuti Nabi Pak dalam keyakinan, kan ada amalan hati, dalam perkataan, dalam perbuatan. Jadi unsur kepribadian kita hati, lisan, anggota badan, keyakinan kita. Itu tuh. Makanya segala ilmu yang kita pelajari hendaklah membentuk kepribadian kita. Jangan sampai kencang dalam masalah urusan akidah, akhirnya keras hati kita ingin membantah orang saja. Sementara dalam kelembutan hati dan muamalah kurang. Tidak seperti itu agama kita ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi kedepannya kita usulkan, kita tinjau. Ya, sekarang Ustaz Nisat, kayaknya kami butuh ini, bolehlah usul. Ini sekarang, besok saya berharap kalau udah tamat buku ini apa lagi? Itu mau saya tanya dulu. Apa pelajaran yang belum ada? Seperti kemarin, apa yang belum ada? Kan saya tanya waktu itu Pak ya. Tazkiyatun nafs. Ya lah. Baik, jadi agar kena membentuk kepribadian kita dalam berupaya mencontoh Nabi dari sisi-sisi kehidupannya. Saya akhiri, kita berupaya menyucikan jiwa kita dengan mengikuti Nabi. Kita ingin dan rindu berjumpa dengan Nabi. Nabi ternyata juga rindu nak berjumpa dengan kita. Mudah-mudahan rindu Nabi berbalas pula dengan kerinduan kita. Sekiranya kita hidup di zaman Nabi Pak, tanpa Nabi diri kita, apa tanda kita ikut Nabi? Adakah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, keseharian Nabi? La ilaha illallah. Padahal kita mengaku sebagai umat Nabi. Maka untuk itu terus kita berupaya sedikit demi sedikit agar kita hidup kita ini selamat. Kita bisa berjumpa dengan Nabi, bertekad kita bercita-cita, besok saya nak jumpa Nabi. Saya tanamkan dalam hati itu kecintaan pada Nabi. Sebab Nabi pernah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku, Allah dan aku ini lebih ia cintai. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia cintai aku nih ketimbang ayahnya, ketimbang anaknya, ketimbang manusia ini semuanya. Sekarang Pak, bagaimana kecintaan kita pada Nabi? Apa bukti cinta kita pada Nabi? Maka berupayalah sampai para ulama-ulama apabila mereka bisa melakukan sesuatu, ya, dari sunnah Nabi, berupaya terus mereka mengamalkannya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau ada asarnya menggaruk seperti ini, cara menggaruk, mereka berupaya untuk melakukannya seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Mulai minum dengan tangan kanan. Nabi minum dengan tangan kanan. Itu contohnya. Berupaya kita. Mungkin ada orang yang mengambil helak, pegangnya tangan kiri, adik topangnya dengan tangan kanan. Apa salahnya? Ini kotor dan nanti Ustaz, memang kan dicuci juga. Nanti tidak gelas itu juga kita makan, nanti minum lagi. Berupaya terus kita dan terus kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang benar hanya dari Allah. Yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan, dan kebenaranlah yang mesti kita ikuti. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.